Siap dan doa mulai. Ustaz, jadi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak hadir hari ini siapa? Yang tidak hadir? Rizky apa, Taizin? Alfa. Nanti cari tahu ya kenapa dia alfa. Oke, siapa lagi? Nelly. Izin. Izin. Oke. Siapa lagi sudah? Ya, berarti ada 2 orang yang tidak hadir hari ini, Rizky dan Nelly. Jadi ketua kelas nanti yang alfa ini tolong dicari tahu kenapa dia alfa. Oke? Oke? Baiklah anak-anak, pagi ini kita akan membahas materi tentang perdagangan internasional. Nah, seperti dilihat di depan, ini ada gambar-gambar. Ini gambar apa yang kalian lihat di depan? Gambar apa yang dilihat di depan? Gambar beberapa negara. Beberapa negara ini. Nah, ini ada gambar beberapa negara. Inilah yang menunjukkan bahwa antara satu negara dengan negara lainnya itu dia saling berhubung. Ini sesuai dengan materi kita pada bab sebelumnya, bahwa antar satu negara dengan negara lainnya itu dia memiliki hubungan kerjasama. Nah, materi kita sebelumnya adalah membahas tentang kerjasama internasional. Kerjasama internasional berarti kerjasama antar negara-negara, beberapa negara dalam kegiatan ekonomi. Jadi yang kita bahas kerjasamanya khusus dalam bidang ekonomi saja. Ini pembahasan kita pada minggu sebelumnya. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Adapun dengan mempelajari materi ini ada 2 hal yang diharapkan nanti kamu mampu. Yang pertama, kamu mampu untuk menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, mendeskripsikan manfaat perdagangan internasional. Karena mengingat waktu, kita akan coba dulu untuk memahami 2 materi ini saja. Yang pertama, menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Berarti setelah belajar materi perdagangan internasional, kalian diharapkan ya, mampu menjelaskan pengertian perdagangan internasional dan mampu menjelaskan manfaat perdagangan internasional. Adapun model pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menggunakan model namanya model picture a picture. Nah, apa itu picture a picture? Dan kamu sudah Ibu kasih dan LKS. Dalam LKS itu kalian sudah Ibu kasih gambar, beberapa gambar. Gambar itulah nanti yang akan kalian susun berdasarkan instruksi nanti dari Ibu. Nah, nanti setelah kalian menyusun gambar tersebut, kalian bisa memahami apa yang kalian susun dari gambar tadi. Setelah kalian menyusun gambar tadi, kalian diskusikan berarti di kelompok kalian. Setelah didiskusikan, nanti kita akan sekarang silakan dibuka LKS-nya. Nah, sekarang silakan dibuka LKS-nya. Ada LKS-nya? Ada. Nah, silakan dibuka LKS-nya. Nah, sekarang dari LKS tadi gambarnya ada 2
berdasarkan kebutuhan dan aktivitasnya. Kemudian setelah disusun gambar tersebut, kalian boleh mengerjakan instruksi yang sudah Ibu kasihkan di bawah gambar tersebut. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ibu kasih waktunya 5 menit. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Paham maksudnya? Paham. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Silakan dibantu teman-teman. Didiskusikan. Silakan didiskusikan jawabannya. Itu kan ada beberapa gambar. Dari gambar itu berarti yang diminta adalah hubungan atau keterkaitan antara gambar tersebut dengan materi kita yaitu perdagangan internasional. Kemudian manfaat perdagangan internasional itu menurut kalian itu apa manfaatnya? Yang harus dicari tahu. Manfaat yang diperoleh masyarakat. Presentasikan. Untuk mempresentasikan yang pertama, Ibu minta ke kelompok ekspor 1. Silakan dipresentasikan dan yang akan menanggapinya adalah kelompok ekspor 2. Dan ekspor 2 tadi itu mereka menunjukkan bahwa itu mereka menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan internasional itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok pengekspor 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Jelaskan hubungan antara gambar berdasarkan materi tentang perdagangan internasional. Hubungannya yaitu Indonesia sebagai penghasil bahan mentah atau bahan baku dan sebagai pengekspor bahan-bahan mentah untuk negara-negara yang membutuhkan barang baku atau barang mentah tersebut. 2. Apakah yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan antar negara, bisa berupa barang atau jasa. Baik, terima kasih. Itu dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baiklah, di sini saya akan memberikan penambahan untuk jawaban dari kelompok kegiatan ekspor 1. Di sini negara kita memiliki kekurangan yaitu sumber daya manusia yang tidak memadai. Oleh karena itu negara kita memilih untuk mengekspor bahan-bahan baku kita berupa semen, rempah-rempah, ikan segar, dan sayur-sayuran. Nanti di negara penerima ekspor dari negara kita akan diolah menjadi makanan-makanan yang akan bernilai harga yang tinggi. Terima kasih. Terima kasih. Nah, jadi sekarang dari pembahasan tadi bisa kita lihat Oke, bisa kita lihat di depan, di slide di depan. Itu ada negara A dan negara B. Berarti ada dua
dengan. Nah, jadi itu yang perdagangan internasional. Jadi ada intinya yang pertama, proses tukar menukar, bisa barang atau jasa antara beberapa negara. Jadi ada proses tukar menukar, bisa barang, bisa jasa antara beberapa negara. Berarti bukan hanya dalam satu negara. Bisa dua negara, bisa tiga negara atau lebih. Apa yang ditukar di sana, barang atau jasa? Untuk apa? Memenuhi kebutuhan bersama. Memenuhi kebutuhan bersama. Dan dalam kegiatan ekonomi itu tetap tujuan akhirnya adalah mendapatkan keuntungan. Betul. Jadi kalau kita berbicara tentang perdagangan internasional, berarti ya proses tukar menukar ya, antara beberapa negara atau lebih untuk memenuhi kebutuhan bersama, tujuannya mendapatkan keuntungan. Itu yang namanya perdagangan internasional. Kita lihat kira-kira ada nggak manfaatnya perdagangan internasional untuk kita? Manfaat perdagangan internasional. Secara umum, ada manfaat dari perdagangan internasional tersebut. Ada nggak gunanya kira-kira? Manfaat ada nggak gunanya bagi negara perdagangan internasional itu? Ada. Ya, gunanya ada bagi suatu negara perdagangan internasional tersebut. Secara umum bisa kita lihat. Yang pertama, Memperoleh keuntungan. memperoleh keuntungan. Namanya juga Perdagangan. Kalau berdagang otomatis memperoleh keuntungan. Keuntungan. Juga berdagang. Ada nggak orang berdagang yang nggak tujuan yang mendapatkan keuntungan? Dengan adanya kegiatan ekspor dan impor. Nah, kalau sudah ada kesempatan untuk mengekspor menjual ke luar negeri, berarti pasarnya sudah semakin luas. Awalnya kalau hanya untuk barang di dalam negeri saja, menjual di dalam negeri saja, kita bisa memproduksi hanya 1000 unit saja untuk satu produk. Ketika ada kesempatan mengekspor, apakah produksi kita bertambah atau semakin sedikit? Bertambah. Berarti di sini dikatakan kita bisa memperbanyak Barang. Jadi memperbanyak jenis barangnya. Pada awalnya kalau hanya untuk kebutuhan dalam negeri, kita hanya satu jenis saja. Ketika kita memproduksi sudah untuk mengimpor, berarti kita bisa memperbanyak jenis Barang. Nanti ada lagi orang menjual ke dalam negeri. Yang tidak bisa kita produksi di dalam negeri, orang luar negeri menjualnya, kita mengimpornya dari luar negeri. Berarti semakin banyak jenis barang. Contohnya handphone. Handphone kalau nggak ada kegiatan ekspor impor, kira-kira banyak nggak jenis handphone? Mereknya. Nah, sekarang banyak ada yang kamu temukan jenis-jenis handphone? Kenapa bisa banyak? Karena ada yang ekspor dan impor. Karena adanya kegiatan ekspor dan impor. Impor. Jadi dengan ada kegiatan ekspor dan impor, kita bisa memperbanyak jenis barang. Yang ketiga, meningkatkan Produktivitas. Produktivitas berarti meningkatkan kemampuan menghasilkan barang yang lebih banyak. Tadi hanya untuk produksi dalam negeri cuma 1000. Kalau kita ada kesempatan untuk mengekspor menjadi 1500. 1000 untuk di dalam negeri, 500 untuk diekspor. Berarti itu namanya kita sudah meningkatkan produktivitas. Yang keempat, Memperluas lapangan kerja. memperluas lapangan kerja. Kenapa kira-kira
luas lapangan kerjanya. Kenapa tadi? Ingat, produktivitas sudah meningkat. Tadi hanya memproduksi 1000. Kalau kita mengimpor menjadi 1.500. Nah, ada nggak penambahan produksi di sini? Ada. Ketika ada penambahan produksi, kira-kira tenaga kerja semakin banyak dibutuhkan atau semakin sedikit? Nah, jadi sudah terjawab kenapa bisa meningkat memperluas lapangan kerja? Sudah. Kenapa? Karena dengan adanya barang ekspor yang dikirim maka akan menambah karyawan untuk bekerja. Ya, oke. Dengan adanya barang-barang untuk diekspor, berarti kita menambah produksi barang tersebut. Ketika kita menambah dari 1000 menjadi 1.500 unit, berarti tenaga kerjanya juga harus bertambah supaya bisa menghasilkan 1.500 unit. Berarti kita meningkatkan devisa. Bisa. Kemudian meningkatkan Teknologi. teknologi. Nah, yang ketujuh meningkatkan teknologi. Teknologi. Nah, kira-kira kenapa kita bisa meningkatkan teknologi? Kenapa bisa meningkatkan teknologi dengan adanya kegiatan ekspor impor? Contohnya handphone tadi. Kalau kita tidak mengimpor dari luar negeri, HP-HP yang canggih sekarang dari luar negeri ya. Iya. Dan kalau kita tidak mengimpor dari luar negeri,
negara kita adalah seperti yang sudah Ibu sebut tadi, ada 8 manfaat. Yang pertama, memperoleh keuntungan dari kegiatan ekspor dan impor tersebut. Yang kedua, memperbanyak jenis barang. Dan yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Yang kelima, menjalin persahabatan. Yang keenam, sumber devisa atau pendapatan negara dari kegiatan ekspor impor tersebut. Yang ketujuh, meningkatkan teknologi. Dan yang kedelapan, meningkatkan penyebaran sumber daya alam Indonesia yang melimpah. Terima kasih. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah manfaat dari perdagangan internasional. Berarti untuk hari ini, nah, ada 2 materi yang sudah kita bahas. Yang pertama tentang pengertian perdagangan internasional. Yang kedua adalah manfaat dari perdagangan internasional.